action. Oke, masih ada satu lagi narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol bersama dengan teman-teman semua, yaitu kali ini kita akan pergi ke Palembang ya, untuk berjumpa dengan seorang mantan pedagang keliling yang mengenal Tri dari seorang teman dahulu ya, waktu lagi ada acara temu kangen katanya. Oke, apakah kita akan coba lihat dulu profilnya? Oke, ini dia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, asalnya dari kota Palembang, Pride Trip Genting Dream Cruise ya, dari 21 sampai 23 Agustus 2019, di mana beliau dulu adalah seorang mantan pedagang ngampas ya. Apakah pekerjaannya itu mungkin teman-teman bingung? Nah, kita akan coba ngobrol langsung ya, kita panggil Silver Agency dari Palembang, yaitu Pak Berkat Saputra Ediansa. Panggilannya mungkin Pak Berkat ya. Selamat sore Pak Berkat, apakah sudah standby? Oke, kita coba ya. Oke, Pak Berkat mungkin boleh dibuka mikrofonnya, Pak. Oke, udah bisa Pak Farhan? Oke, wah udah nyampe nih. Iya. Udah nyampe ke lokasi. Udah nyampe ke lokasi ya. Oke, baik. Ya, gimana Pak Berkat? Boleh di-sharingkan mengenai latar belakangnya mungkin untuk sesi perkenalan di awal nih Pak. Silakan Pak. Oke. Kalau gitu. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih dari 3i Live Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Salam sukses luar biasa, GoPron. Perkenalkan, nama saya Berkat Saputra Ediansa. Saya asli dari Palembang, Sumatera Selatan. Latar belakang saya adalah seorang pedagang ngampas, dikenal di sini namanya ngampas ya, yaitu pedagang keliling, yang mana pekerjaan itu saya lakukan setiap hari, 6 hari dalam 1 pekan. Ya, jadi cuma hari Minggu aja libur, ya kayak pegawai negeri lah. Ya, jadi aktivitas itu saya lakukan dari pagi hari, mulai setelah subuh sekitar jam 5, ya, terus sampai selesai. Biasanya selesainya jam 5, jam 6 sore, jam 17, jam 18. Ya, itu selesai. Dan itu kami lakukan setiap hari. Ya, itulah latar belakang saya. Apa yang saya lakukan itu saya berdagang, membawa barang dari agen besar ke warung-warung di setiap desa. Ya, di setiap desa, apapun yang ya semua, mulai dari jenis makanan, jenis minuman, jenis kebutuhan bahan pokok, ya. Dan saya waktu itu juga menerima order. Jadi mereka order apa, saya bawakan. Jadi ya demi mencari uang ya, intinya kita melayani jasa kurang lebih, tapi itu dagangan. Ya, memang harus jual beli. Jadi kita keliling dari setiap warung-warung beberapa desa dalam 1 hari. Luar biasa, pekerjaan itu kita lakukan dengan sendiri, ya, tanpa teman, tanpa apa ya istilah kalau di Palembang ini, tanpa kenek gitu ya. Ya, tanpa kenek, tanpa orang lain. Jadi kita lakukan sendiri mulai dari awal sampai akhir. Ya, itu pekerjaan yang ya sebaiknya tidak dilakukan oleh semua orang. Karena capeknya luar biasa. Ya, ya dengan kendaraan. Ya, Pak Bran? Ya, dan bagaimana di tengah kesibukan seperti itu pada akhirnya bisa kenal dengan 3i ini? Awalnya seperti apa? Oh iya. Kebetulan saya tinggal di satu daerah kabupaten namanya Banyuasin, kurang lebih 50 kilo dari kota Palembang, Pak Frans. Karena hidup dengan pekerjaan seperti itu yang membuat saya sudah nggak bisa lagi kuku-kuku sama teman-teman. Ya, ada satu ketika momen teman mengundang saya untuk ketemu, ayo temu kangen lah, kita udah sekian tahun nggak ketemu gitu. Ya, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun nggak ketemu. Karena ajakan temu kangen ya, saya juga sebagai orang yang bersosial, jadi kepengen juga udah lama nggak ketemu teman kan. Jadi ya udah deh, ayo kita janji waktu itu di akhir pekan, di hari Minggu ya untuk ketemu. Di setelah ketemuan itulah ya, tanpa saya ketahui ternyata mereka ini mengkondisikan keadaan untuk mengajak saya di program ini. Oke ya, sepertinya sudah bisa. Iya. Ya begitu. Nah, saya tambahin lagi Pak Frans. Setelah temu kangen itu, saya tidak langsung mengambil kesempatan itu karena memang kondisi secara ekonomi saya bermasalah.
saya kondisi ekonomi lagi bermasalah, jangankan buat nabung, buat ya bisa dapat hasil aja per hari itu udah bagus gitu ya. Ya lebih banyaknya minus setiap harinya itu. Ya antara setoran tuh barang yang dibawa dengan uang yang disetor itu kadang-kadang minus, Pak. Ya, dan bos kita nggak mau tahu barang harus habis. Nah itu yang membuat kami jadi kendala keuangan. Nah singkat cerita 2 pekan kemudian ada seorang leader MLM menghubungi saya dan mengajak ketemu. Oh saya udah tahu, udah kebaca kalau udah diajak leader MLM kan apalagi. Ya kan, pasti mau diajak sebuah bisnis jaringan juga. Singkat cerita, karena teman, karena kita sahabat lama, saya menghargai beliau, saya berikan ruang dan waktu untuk beliau menjumpai saya di kediaman saya di Banyuasin. Dan singkat cerita, beliau cerita panjang lebar sekali, ya, dan saya tetap nggak bergeming, ya, karena saya tetap nggak bergeming. Kesimpulan akhirnya beliau sampai nginep deh. Pokoknya kayaknya prinsip kalau nggak closing nggak pulang. Nah, ini perlu buat mitra 3i di ya yang berambisi besar ya. Silahkan ditiru itu. Ya, nggak closing kalau nggak pulang. nggak pulang kalau nggak closing gitu ya. Ya, beliau luar biasa, namanya Pak Miftahul Ulum, Silver Agency, Bapak Miftahul Ulum. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ulum ya karena maksa. Ya. Oke, gitu Pak Pran, awal kenalnya. Oke, sepertinya perkenalan awal memang tidak terlalu mulus ya landingnya ya, tapi selanjutnya bergabung juga. Iya, bergabung juga. Oke, berarti ada alasan berikutnya, kenapa pada akhirnya mau jalankan bisnis ini? Apa yang menjadi motivasinya saat itu? Betul. Itu yang menarik bagi diri saya sendiri, menarik. Ya, saya join karena diajak menabung. Saya berpikir waktu itu mereka nggak mengarahkan bisnis, mereka cuma mengatakan Berkat, kamu punya penghasilan setiap hari, kamu harus sisihkan uang kamu untuk masa depan anakmu, untuk biaya pendidikan anakmu. Jadi saya ambil kesimpulan positif thinking aja, oh iya deh, saya nabung aja dah. Ya, saya nabung. Jadi saya ikutin arahan mereka setiap bulan saya setor premi. Nah, namun aslinya pedagang kan harus bercerita terus, Pak. Ya kan, mana ada pedagang yang pendiam, kan begitu. Jadi sambil saya berprofesi sebagai napas, saya tetap juga ceritakan 3i. Namun saya nggak sekali lagi berpikir bahwa ini bisnis. Ya, saya cuma ceritain aja. Saya ikut 3i, manfaatnya ini, mau ayo, nggak mau sudah. Jadi saya nggak ada beban. Ya kan? Nah, di kondisi seperti itu mungkin karena saya pedagang yang punya langganan banyak, akhirnya mereka melihat saya, nggak tahu dari mana sih sisinya, apa karena dari produk atau karena dari perusahaan atau karena saya yang menawarkan, saya nggak paham. Pada intinya saya nggak serius tapi orang tertarik. Ya, tapi saya pikir pasti karena manfaat produk. Ya, karena saya nggak serius. Ya kan, saya cuma cerita aja. Nah, singkat cerita perjalanan itu saya lalui, saya nggak nyangka waktu itu saya pada saat November 2015. Oh ya, saya lupa. Saya joinnya April 2015. Saya join April 2015, terus November 2015 saya di posisi tim agency. Nah, di posisi tim agency itu bonusnya lumayan. Lebih dari bayar premi kan. Saya terima di atas 1 juta, 1.300.000, 1.500.000 begitu setiap bulannya. Tuhan kasih rezeki juga, Desember 2015, 1 bulan kemudian langsung naik posisi ke leader agency. Ya. Bukan karena saya, karena banyak orang yang yang saya lihat begini, manfaat produk ini yang bagus sehingga mereka tertarik gitu ya. Karena mereka tertarik, saya ceritain aja manfaatnya, ya mulai dari insurance, investasi, dan income. Ya, tapi saya belum fokus jalan di papan. Saya belum fokus, saya masih profesinya tetap kampas. Ya, singkat cerita itu 2015 udah saya nikmatin aja, bonus dapat, saya tetap profesi saya dengan kesibukan yang luar biasa. Ada suatu kejadian di mana kondisi perekonomian di daerah kami tempat tinggal yaitu di Banyuasin itu kan penghasilannya 100%, hampir 100% karet. Di mana pada saat itu harga karet itu anjlok. Ya, dan bisnis kami mati di tempat. Jadi nggak bisa berputar lagi bisnis itu, karena apa? Karena perekonomiannya mandek.
ya orang beli nggak ada, ya apalagi kita kan sifatnya bukan kebutuhan primer, ya yang kita jual bukan kebutuhan primer, sudah barang tentu bukan jadi pilihan utama untuk orang belanja, ya. Jadi disitulah letaknya bisnis kami mulai bermasalah, akhirnya saya ada hutang jadinya dengan bos, hutang makin hari banyak sampai mentok di angka 27 juta, saya pikir stop. Ya, stop usaha ini karena makin hari saya makin terjebak gitu kan. Nah, disitulah mungkin Tuhan ngasih ujian saya dan saya melirik leader saya, yaitu ya dulu sih ya leader ya nyebutnya ya. Dulu tuh nggak berpikir bahwa itu leader gitu ya. Saya melihat teman saya ini yaitu Bapak Miftahul Ulum, ekonominya kok makin mantap. Ya, senyumnya makin lebar. Setiap ketemu, setiap teleponan, kok cerahnya lain Pak. Cerah orang yang punya vitamin D itu sama enggak itu beda. Ya gimana Pak Frans? Ya, oke. Vitamin D ya, bagus juga ya. Iya, 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 Mau tampil ceria harus punya vitamin D, konsumsi. iya, iya, Vitamin duit maksudnya kan? iya, iya itu, Oke Pak, ya, Eh, ya, akhirnya sudah menemukan momentum ya betul, untuk bisa fight gara-gara kejadian itu. ya. Eh, Nah, boleh ceritakan bagaimana ringkasan perjalanan karirnya di 3i dari membangun dari awal, lalu naik posisi demi posisi sampai ke silver. Mungkin ada banyak cerita, banyak kisah ya, ada banyak tantangannya juga. Tapi paling nggak mungkin Pak Berkat boleh ceritakan secara ringkas bagaimana sih Pak membangun karirnya di 3i ini Pak? Oke. Ini pengalaman yang paling buruk ya yang saya alami dan semoga mitra-mitra 3i khususnya yang hadir di room sore hari ini cepat beranjak, jangan seperti kami. Ya kalau kita lihat Master April mengatakan bahwa saya melakukan kembali dengan pola yang berbeda. Ya kan? Jadi cepat dia sukses. Nah, kami jujur saja pada saat kenal bisnis ini, kami tidak mengenal siapa-siapa kecuali Silver Agency Bapak Miftahul Ulum. Ya. Kenapa? Karena yang mensponsori kami beberapa bulan setelah yang mempresentasi kami beberapa bulan langsung tidak menjalankan bisnis ini, ya muntaber mungkin begitulah istilah di network ya kan. Ya mundur tanpa berita, jadi nggak ngasih tahu kita lagi Pak Fran siapa sih di atas kita ini. Gitu loh. Jadi kami menjalani ya dengan ya pokoknya aja orang udah selesai gitu aja. Nggak ada pembinaan, tidak ada pemahaman produk, ya sehingga pertumbuhannya bagus dan juga turunnya juga cepat karena orang ikut karena nggak paham. Ya. Dan kita mau memahamkan juga nggak paham karena memang kita nggak punya nggak punya jalur untuk belajar ke atas gitu kan. Nah sampai suatu ketika jadi bisnisnya seperti apa? Ya bisnisnya seperti ya biasa, ya seperti jalanan yang nggak ada pernah datarnya ya kan, ada naik, ada turun karena kita nggak ngerti. Jadi pesan saya di sini kita harus belajar pada orang yang paham ya, follow the leader. Jadi kita ikuti leader kita mana, leader kita yang berprestasi, kita harus belajar pada mereka. Nah pada saat kesempatan itu saya bersyukur 2017 kami ketemu Bapak Yosep Setiawan, Crown Agency, ya, yang mana kami juga nggak ngerti, pokoknya intinya ini ada waktu itu zaman BBM ya Pak Fran, ada BBM masuk bahwa nanti Pak Yosep ke Palembang itu leader kalian. Nah di situ aja kami dapatnya. Jadi kalau saya boleh katakan ya seperti mohon maaf karena nggak ngerti dari awal. Jadi kalau saya boleh katakan seperti ini anak angkat yang ada orang yang diangkat jadi anak dan sekarang dianggap seperti anak kandung. Jadi kurang lebih begitu. Ya karena nggak dikenalkan kan. Ya kami luar biasa, gembira sekali begitu. Oh ada leader kami. Ya ke tempat kami belajar dan hingga hari ini kami terus belajar kepada Ron Bapak Yosep Setiawan dan kami ucapkan terima kasih ya. Kalau nggak ketemu Pak Yosep pada saat itu mungkin juga seperti apa bisnis kami juga nggak tahu. Kalau keluar sih mungkin enggak. Ya kalau keluar dari 3i tidak. Ya karena kami mencintai program ini. Ya dari awal kami ikut karena kami mencintai program ini, bukan karena presentasi yang manis, tidak. Karena yang mempresentasi juga nggak ngerti waktu itu. Pak Miftahul Ulum baru join berapa minggu.
ya kan? Jadi itu perjalanan kami, sehingga kami bersemangat sekali, dan kami mengejar posisi bron, yaitu pada saat 2017 awal kami ketemu Pak Yosep, 6 bulan kemudian dengan posisi bisnis yang hancur-hancuran, ya, leader agency yang hancur, udahlah leader agency hancur lagi. Tapi karena kami punya keyakinan, ya, baik dari sisi program, ya, program jadi melengkapi semuanya, ya, ada insurans kan, ada investment, ada income. Kami meyakini ini bagus, hanya kami nggak ngerti caranya. Jadi sejak ketemu Crown Agency Bapak Yosep Setiawan, kami tahu acaranya, walaupun tanda kutip ya tahu itu cuman ya berapa jam sih acara BOP, ya kan? Habis itu ngobrol sebentar, ya udah minimal arahnya udah tahu lah, kurang lebih begitu. Oke, kami 6 bulan kami posisi Crown Agency, yaitu November 2017. Nah setelah itu mohon maaf, ada istilah ya, kalau OKB sih sebenarnya enggak ya, karena belum kaya ya, posisi Bron menurut saya pada saat itu dia income ya 5-6 juta. Tapi ada apa ya, jumawa gitu ya, merasa tinggi hati. Ya, posisi ngampas, nggak punya uang, minus, dapat duit setiap bulan segitu. Jadi kita lupa kembali ke jalurnya, kurang lebih begitu ya. Jadi kita sudah mengatakan bahwa saya sudah bisa, nggak perlu lagi leader. Saya sudah bisa, nggak perlu lagi leader. Sehingga perasaan itu terlalu lama ada di dalam diri kami, dan jujur kami lama sekali di posisi Bron, ya, dengan bisnis yang nggak jelas arahnya, ya. Tepatnya di Maret 2019 kami break sebagai silver. 4 bulan sebelum break sebagai silver, kami kembali lagi suam ke leader kami, yaitu Bapak Miftahul Ulum, ya, dan langsung berkomunikasi lagi dengan Pak Yosep, tolong kami, karena kami sudah nggak mungkin mempertahankan bisnis ini kalau hanya posisi Bron dan Bronnya hancur. Ya, jadi saya ada istilahnya bertobat, kurang lebih begitu ya. Ya, bertobat. Saya datang terus setiap, ya, kalau Pak Miftahul Ulum setiap bulan saya datang konsultasi dengan Pak Yosep, telepon, akhirnya kita diarahkan. 4 bulan mulai konsultasi, 4 bulan kemudian kami break sebagai silver agency. Jadi poin pentingnya di sini adalah, udah deh, kalau kita ingin berprestasi ke peringkat prestasi yang lebih tinggi, suka tidak suka, kita harus belajar dengan orang yang sudah melewatinya. Ya, karena mereka sudah tahu caranya. Ya, lebih hebat lagi, mereka tahu karakter kita. Jadi padu padannya itu cocok. Ya, cara dan karakter, ya kan? Karena cara yang sama dilakukan dengan orang yang berbeda belum tentu juga sama hasilnya. Ya, makanya kita tetap harus datang ke leader kita dengan cara apapun, baik online maupun offline, sehingga kita menemukan satu formulasi untuk kita. Karena formulasi secara teori sama, namun begitu dipraktekkan belum tentu hasilnya sama. Ya, jadi disitulah untuk semua mitra 3i, saya pikir di situ poin pentingnya. Oke, pelajaran yang sangat bermanfaat sekali nih Pak. Ya, bahwa memang pasti ada naik turunnya ya, dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika bisnis lagi turun. Ya wajar ya, bisnis apapun Salim Group juga bisa turun gitu. Ya, tapi yang penting adalah naik lagi. Oke. Betul. Baik. Dan terakhir Pak Berkat mungkin boleh ceritakan bagaimana pengalamannya waktu kemarin akhirnya bisa ikut trip ke cruise itu, Pak. Oh iya. Itu luar biasa Pak Fran, mitra 3i yang ada di Indonesia. Ya, rugi sekali ya kalau kita nggak serius di bisnis ini. Bayangin, investasi kita punya, proteksi kita ada, income diberi setiap bulan, trip selalu kita bisa ikut, ya tentu dengan kualifikasinya ya. Tapi setiap tahun ada trip, kecuali yang kemarin ya, karena faktor COVID ini aja. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita harus serius, suka tidak suka, karena mau cari apa lagi, ya kan? Kita mau cari apa lagi? Mau bisnis apa lagi? Bisnis ini, bisnis ada sudah. Mereka nggak sekomplit ini gitu loh. Mereka nggak sekomplit ini. Ini udah paling komplit deh, ya. Dan pada saat kami menikmati perjalanan cruise kemarin, luar biasa. Apa yang terjadi, orang kampung, ya saya kebetulan aslinya bukan kota Palembang, aslinya orang desa, ya Desa Kelampadu, Muarakuang, OI, Sumatera Selatan. Wah, komplit kan. Jadi orang kampung yang tiba-tiba, kami biasa naik kapal, tapi kapalnya kecil Pak Pran, ada mau 3 orang, 4 orang gitu, perahu maksudnya ya.
Jadi begitu diajak naik kapal yang sebesar itu luar biasa. Dan saya belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi begitu diajak ke luar negeri, buset, saya pikir luar biasa. Ya, kenikmatan yang menurut saya apa ya? Wah, pokoknya sulit saya sulit ngomongannya ya, karena kami orang kampung diajak ke luar negeri, ngelihat luar negeri, terus ngelihat perjalanan di cruise, makannya enak ya, saking enaknya makanan itu, jujur bagi kami pribadi, kami nggak sanggup makannya, ya. Karena habis makan pasti perutnya mulai, ya, maklum, biasa makanan orang kampung ya kan. Tapi makanannya lezat-lezat sekali. Makannya, tidurnya, fasilitasnya, kapalnya besar ya kan, game-gamenya, dan semuanya itu free. Itu loh, yang luar biasanya semuanya free. Mulai dari keberangkatan hingga pulang. Ya, kita bisa berkenal dengan banyak orang, ya, berkenal dengan leader-leader hebat, berkenal dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang jauh dari kita. Ya, dan menurut saya itu poin pentingnya adalah perjalanannya free, fasilitasnya mewah, ya, dan kita bisa bergaul dengan banyak leader yang hebat-hebat di bisnis ini. Seperti itu, Pak Frans. Menarik banget ya, apalagi kalau teman-teman bisa merasakan sendiri pengalaman tersebut. Makanya posisi bronze, silver agency di Business Tree Network ini. Pak Berkat, Ya. sedikit lagi boleh berikan closing statement-nya untuk teman-teman agar bisa, udahlah, action aja langsung sekarang, ya kan? Jangan tunggu besok, minggu depan, bulan depan. Hari ini tutup buku 18, gabung, bayar, langsung aja ajak 5. Siapa tahu join langsung ajak 5 gitu kan. Ya, betul. Jadi terima kasih Pak Pran di kesempatan ini. Saya tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Bapak Front Agency, Pak Taufik Bil Fakih ya. Beliau orang yang luar biasa, beliau dosen, beliau juga anggota dari Bawaslu dari Kota Manado. Ya, saya cuma menekankan 2 hal saja. Yang pertama, jika ingin menjalankan bisnis ini harus betul-betul belajar dengan leader. Apapun latar belakang kita, kemampuan apapun yang kita miliki saat ini berbeda, ya, berbeda. Ya, nggak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena bisnis ini membangun tim. Kalau membangun tim artinya kita melakukan sendiri mungkin bisa, tapi nggak akan mungkin bisa besar. Kenapa? Karena ya jelas waktu dan segala macam hal itu yang membuat benturannya. Jadi kita belajar pada leader kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua bagi yang belum bergabung mungkin ada di sini. Tidak ada pilihan lain. Mungkin ada cara untuk mendapatkan income yang lebih. Mungkin ada caranya. Tapi saya yakin hasilnya tidak sekomplit ini. Ya, hasilnya tidak sekomplit ini. Bapak Ibu bayangin, ada tadi Pak Taufik, ya, kurang apa beliau? Beliau dosen, tentu dong kecerdasannya sudah nggak bisa kita ragukan secara akademis. Ya, analisa beliau pasti bagus. Ya, kenapa beliau memilih 3i Network? Simple, ya, saya yakin sekali. Ya, mungkin beliau lupa aja menyebutkannya bahwa di bisnis ini kita dapatnya paket komplit. Ya, pesan 1, beli 1, melakukan sekali, dapatnya komplit. Ya, jadi pada intinya adalah ayo berjuang, ya. Apapun kondisi bisnis kita hari ini, turun pasti naik, ya. Naik juga belum sampai karena masih ada tanjakannya lagi, ya. Harus kita naiki lagi terus dan terus, ya. Kita bercermin pada para kron, ya. Bahkan ada yang double kron, itu aja masih mau tambah 1 kron lagi biar triple. Artinya teruslah berjuang karena sebenarnya mungkin ya. Analisa saya bukan hanya faktor uang, tapi faktor keberkatan, ya, seperti nama kita ya, faktor manfaat buat orang lain. Ya, kalau faktor buat manfaat buat orang lain, jadi tidak ada waktu yang untuk kita duduk dan diam, ya, terus saja lakukan. Saya yakin kita sama-sama pasti sukses. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Berkat ya sudah memberikan banyak sekali berkatnya pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, sampai ketemu lagi Pak Berkat di acara-acara selanjutnya. Semoga sampai terus posisi demi posisi